Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Yuta Maulida akan mempresentasikan interaksi sosial. Sebelumnya saya dari Prodi Sosiologi. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah suatu hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang mempengaruhi satu sama lain. Interaksi sosial dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama itu adalah proses asosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang menghasilkan kerjasama. Nah, dia itu terbagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya ada kerjasama atau cooperation. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang, perorangan, atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Yang kedua ada akomodasi, yaitu suatu proses di mana orang perorangan atau kelompok saling bertentangan, saling mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan-ketegangan. Yang ketiga ada akulturasi. Akulturasi sendiri adalah proses masuknya budaya asing asing ke dalam suatu masyarakat. Ini terjadi ketika dua atau lebih budaya berinteraksi satu sama lain dan mempengaruhi kehidupan satu sama lain. Nah, yang kedua itu ada proses disosiatif. Proses disosiatif ini adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan dan pertentangan antar individu. Antar individu atau kelompok. Proses disosiatif ini dapat menghambat perkembangan dan pertumbuhan masyarakat, namun ada juga manfaatnya, yaitu masyarakat akan bisa berkembang karena memiliki keinginan untuk maju. Nah, apa aja sih faktor-faktor interaksi sosial? Faktor-faktor interaksi sosial terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu imitasi. Imitasi sendiri adalah meniru perilaku orang lain. Imitasi dapat memicu interaksi sosial karena adanya rasa kagum, hormat, atau ingin menyenangkan orang lain. Yang kedua, sugesti. Sugesti adalah pengaruh pikiran atau perasaan orang lain terhadap diri sendiri. Sugesti dapat memicu interaksi sosial karena adanya rasa percaya, takut, atau tergantung pada orang lain. Yang ketiga, ada simpati. Simpati adalah perasaan tertarik atau menyukai orang lain. Simpati dapat memicu interaksi sosial karena adanya rasa senang, peduli, atau ingin membantu orang lain. Yang ketiga ada identifikasi. Identifikasi adalah proses menyerap atau menjiwai ciri-ciri orang lain. Identifikasi dapat memicu interaksi sosial karena adanya rasa ketertarikan, kebanggaan, atau ingin menyamai orang lain. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri interaksi sosial. Nah, sebuah interaksi dapat terjadi apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, melibatkan lebih dari satu orang. Jadi, interaksi sosial terjadi apabila dua orang atau lebih saling berinteraksi, maka terjadilah suatu interaksi sosial. Yang kedua, terjadi komunikasi antara pelaku melalui kontak sosial. Dan yang ketiga, memiliki tujuan yang jelas. Yang keempat, terdapat dimensi waktu, meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Selanjutnya, pengertian interaksi sosial menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Gillen, interaksi sosial dijelaskan oleh Gillen sebagai hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok atau hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dan yang kedua, itu menurut Bonner. Menurut Bonner, interaksi sosial adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang aksinya dari individu dapat mempengaruhi atau mengubah kehidupan individu lain. Sekian dari saya, Adinda Yuta Maulida, Prodi Sosiologi. Terima kasih.